Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa walidihi masyayikhi wa manawain wa likulli niyatin salihah wa liqad hajatina bisirril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih Az-Zumar 22 nggih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ya. Fawailun maka iku cilaka. Sering diartikan neraka wel. Dan banyak ulama berpendapat neraka yang paling ringan. Bahkan ada yang menjelaskan well itu orang yang nanti ya di neraka hanya sampai mata kaki. Mana yang benar wallahu alam bisawab. Yang penting ya well itu neraka apapun siksa. Well-nya bahasa Arab beda dengan well-nya bahasa Inggris. Bahasa Inggris well kan baik, well, very well. Baik, ya. Welcome, ya. Welcome artinya kan sugeng rawuh, selamat datang. Bahasa Jawanya sugeng rawuh, toli-toli, sugeng rawuh. Sugeng itu selamat. Ya, ada cerita yang di Surabaya ini kan bahasanya lebih kasar. Kalau ketemu itu hampir tidak pernah sugeng mas, waras, waras ning. Ada orang Surabaya pemuda lunga yang Yogyo ning dulure. Ditanya, biasa orang baru datang sugeng mas, sanes bu konon ki fadlan. Karena kaget, kalau di sana kan tidak ada waras, tidak ada kan halus sugeng, panggil sugeng, selamat, sugeng mas, sanes bu fadlan. Terus tuan rumahnya takut mana, sugeng mas, marah anak Surabaya tadi, bu saya ini bukan sugeng, saya ini fadlan. Itulah bahasa. Bahasa itu maknanya sama, belum tentu digunakan dengan situasi yang sama. Ya, jadi sugeng mas, sanes bu kalau niki fadlan, ini fadlan. Karena di Surabaya hampir tidak ada orang sugeng, tidak ada. Di Jogja Solo kan halus. Ya, saudara saya dari Klaten. Di Balai ini sugeng mas, sanes bu, saya ini fadlan, bukan sugeng. Bahasa. Nah disinilah Quran juga bahasa, makanya memahami Al-Quran nomor satu mesti memahami makna kata. Menafsirkan itu bayanu ma'ani Al-Quran sebenarnya. Yang mana yang sama, sugeng ya selamat, waras juga selamat. Tapi tidak digunakan dalam situasi yang sama.
mangan ya makan, nedo ya mangan, dahar ya mangan. Tapi tidak ada kalau dia orang dari Jawa ngajak ibu-ibu monggo badok bu, tidak ada ya. Itu namanya muqtadul hal. Siratal mustaqim artinya apa? Jalan yang lurus, tapi bukan digunakan bahasa sehari-hari. Nah, masih banyak bahasa orang haji, umroh ya, baru sekali ke Mekah lah, bingung itu mau menuju ke masjid, tanya polisi Siratal mustaqim ilal Ka'bah, polisinya tidak paham di sana. Terus siapapun lah orang Arab tidak paham mesti Siratal mustaqim ilal Ka'bah. Karena apa? Karena memang maknanya Siratal mustaqim jalan yang, tapi tidak digunakan bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan tidak. Bahasa komunikasi itu bahasa Quran. Nah, sehari-hari gimana? Qudam, alatul. Ya. Nah, disinilah di antara ulama mazhab itu yang paling pintar bahasa nomor 1 Imam Syafi'i. Karena Pak Imam Syafi'i umur 6 tahun, ibunya dibawa ke suku Hudzail. Suku yang paling fasih berbahasa, paling murni bahasanya Imam Syafi'i. Makanya di antara 4 mazhab itu yang punya kumpulan syair-syair siapa? Imam Syafi'i. Karena dia ahli bahasa. Ya, salah satu syairnya yang sering nyindir kita, cuma kita tidak kroso-kroso, wal jununu fununu itu kan Imam Syafi'i itu, tamannaita antumsi faqihan munadhiran bi ghairi anain wal jununu fununu. Tamannaita, kamu ingin antumsi menjadi faqih munadhir, yang ahli fikih, orang pintar yang pintar menganalisis segala sesuatu. Munadhiran itu yang otaknya cerdas. Ingin bertir tapi turu tok, nggak mau belajar, tidurnya yang banyak. Ya. Bihuri anain tidak mau susah payah. Kata Imam Syafi'i itu orang gila. Wal jununu fununu. Jadi orang jenis orang gila itu banyak. Orang yang tertawa terus gila. Orang yang makan kotoran sendiri juga orang gila. Ya. Orang yang dimasukkan rumah sakit jiwa menurut itu juga orang gila. Termasuk santri di pondok tidur terus, tidak mau belajar, itu juga orang diakoni wae. Wal jununu fununu, bahwa junun gila itu memang jenisnya macam itu Imam Syafi'i halus banget itu ya. Ya, tamannaita antumsi faqihan munad, itu ada di kitab taklim itu loh, itu. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbikaan majmu ya bi bayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuluz zamani. Jadi belajar itu 6 syaratnya, dan yang paling terakhir wa tuluz zamani, memakan waktu yang proses yang sangat-sangat panjang. Tidak ada berhentinya orang belajar, minal mahdi ilal lahdi ya. Wal jununu fununu. Jadi pondok di Surang gila semua gimana tuh ya. Ya. Fawailun maka ya, utawi kecelakaan ya, ciloko atau neraka wel, yang dimaksud azabun wa khusranun, siksa dan sebuah kerugian, lil qasiyati kanggene wong kang atos apane kulubuhum atine wong. Di semua orang atine keras ya, ndak gampang welas asih, ndak gampang nyepuro wong ya, merasa paling benar, itu kesombongan tuh keras ya, kayak iblis
yang selalu kami sampaikan dari sisi yang agak berbeda, kita tidak boleh selalu mengatakan iblis kafir. Tapi sebenarnya menurut ayatnya iblis itu pertama kali nggak kafir tapi sombong, takabur. Karena ketika diminta sujud kepada Nabi Adam, jawabnya tidak mau, aba was takbaro, membantah perintah Allah, berarti kan durhaka. Was takbaro, takabur. Lalu dari ayat ini iblis itu tidak kafir dalam pengertian tidak percaya wujudnya Allah. Wong iblis itu bersama Allah di swarga loh, gimana tidak percaya? Kan satu majelis, ya no malaikat, no majelis, semua alam raya diciptakan, baru yang terakhir Nabi Adam manusia gitu loh. Yang menurut Quran 6 hari, langit 6 hari, bumi 6 hari, isinya 2 hari yaumeni. Terus malaikat protes, untuk apa? Ya Allah buat manusia nanti isinya bunuh-membunuh, ya, bertengkar pekerjaannya, ya, tidak membuat damai dunia. Tapi Allah, ini alammu, aku lebih tahu. Akhirnya Allah dicoba, udahlah kamu lebih tahu dari aku. Sekarang semua sebutkan benda-benda yang ada di surga itu, al-asma, nama-nama. Malaikat tidak ada satu tidak tahu. Mungkin malaikat itu kan tidak punya tidak punya kecerdasan kecuali ketaatan. Iblis, Nabi Adam, iblis dulu, iblis tidak bisa, malaikat tidak bisa. Hari Nabi Adam, Nabi itu bisa menyebutkan semua benda-benda yang di surga itu bisa. Akhirnya Allah perintahkan, sudah sekarang semua harus hormat sama Nabi Adam, ya, usjudu fasajadu illa iblis, semua sujud waktu itu, hormat, pengertian kepada kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Jadi maka insya Allah yang benar pemahaman kita, jadi orang kafir itu karena sombong. Jadi kesombonganlah yang paling dibenci Gusti Allah, karena sombongan ini sumber kekafiran, bukan dibalik. Selama ini dididik iblis kafir, ya itulah kita ngomong itu tanpa kata fikir, yang selalu kami sampaikan itu bagian salah satu SK itu. Salahkah? Salah kaprah, kalah kadu umum. Insya Allah berdasarkan ayat itu kami berpendapat bahwa kesombonganlah yang menyebabkan kekafiran, bukan dibalik. Makanya kita harus Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar itu tidak hanya sebatas lisan tapi hati gitu loh. Kalau lisan itu percuma gitu loh, lambe karena balungi. Ya. Nah disinilah makanya lil qasiyati qulubuhum, orang yang keras hatinya, itu kesombongan hakikatnya, ndak mudah memaafkan, ya, gampang nyalahne wong, merasa paling benar sendiri, ya, lebih banyak suudzon aja pada husnudzon, itu hati yang keras. Ajaran Islam kan lebih banyak positive thinking, ya. Politisi harus negatif. Kok aku kalah, itu misalnya curang, nunggu politisi. Ya. Karena Faisal guru, calon guru ya lain. Guru itu orang yang bijak, digugukan, ditiru, bukan wagu tur guru. Jadi ini jelas-jelas ayat ini orang berpikirlah dengan hati, bukan dengan mulut gitu loh. Yang diukur itu hati, min dzikrillah. Jadi bukan lil lisan ya, alsina, bukan lil qasiyati alsinatuhum, tidak, qulubuhum.
orang itu yang diukur Allah hati. Innallaha la yang duru ila suarikum wala ila ansabikum wala ila amwalikum, tidak melihat wajahmu walaupun toli-toli misalnya ganteng yang langit itulah, tapi hatinya kasar. No. Ya. Jadi lil qasiyati qulubuhum, betul-betul mengingatkan kita bahwa diukur Allah itu hatinya. Walaupun kamu mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatimu keras, apa ada? Sangat mungkin Allahu Akbar, tapi sudah diberi amplop marah-marah. Nah, itu kan Quran itu sindiran Quran pada mereka yang Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, tapi gak tiga fulus, marah-marah. Jari ini membela buat hatinya keras gitu ya. Presiden buta mata, buta hati. Waktu Presiden Gus Dur dia kan gitu, tapi Allahu Akbar. Ya sekarang sudah mulai kualat. Nah, Gus Dur ini kan waliullah. Ya. Apa Gus Dur dikatakan itu marah? Presiden loh, apa marah? Senyum aja Gus Dur. Insya Allah kan itulah pribadi Rasulullah. Ya, EKP lah imamnya gue pikirin. Oh Kanjeng Nabi dikatakan orang gila saja tidak marah. Sesabar-sabarnya Faisal dikatakan kamu gila, yakin. Ya, gue lating pisaunya di bawah. Sesabar-sabar orang, kamu gila. Ya, itulah sifat-sifat yang sangat bagus. Qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ay min ajli dzikrillah. Ya, jadi ukuran ini betul-betul ketika mengucapkan Allahu Akbar misalnya itu, ya hatinya itu ukur, apakah hatimu ikut Allahu Akbar atau tidak gitu loh. Sama Imam Ghazali mengingatkan kita di Ihya, ketika kamu rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu ojo lambe tok, hatinya ya rukuk. Ya. Ini sama dengan 46 yang sering kita sampaikan itu Al-Haji, bahwa berpikirlah dengan hati, jangan dengan otak. Okay. Jadi qulubu yaqiluna biha, ya berakal itu dengan hati bukan dengan otak. Makanya diukur dengan lesan, jangan dengan lesan. Min ajli dzikrillah fa iza sami'u hu nafaru. Ini kan cerita orang-orang Abu Jahal. Dengar Quran dia lari, dengar ditutupi kupingnya, sumun bukmun, karena hatinya keras. Walamma nazala qauluhu ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, karena qad hadurna ke Umar bin Khattab insan akhar. Jadi ketika ada ayat itu turun, surat Al-Hajj tidak salah itu, ndak Al-Mu'minun tuh, waktu itu ada Umar tapi ada orang lain. Hadarahunaka Umar bin Khattab wa insanun akhar, ada orang lain. Ya. Falamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qoulihi, sampai di akhir ayat semasya'nahu khalqan akhar. Ini berarti Al-Hajj atau Al-Mu'minun ya. Ayat itu ditutup khalqan akhar, itu tentang kejadian manusia. Ya. Selesai, qala kullu wahidin minal qaumi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Semua Umar bin Khattab, semua yang Islam fatabarakallah. Jadi ayat itu menjelaskan manusia dari sperma, air berproses menjadi alaqah, mudghah, sampai akhirnya jadi manusia seperti kita, 9 bulan lahir ke dunia. Itulah selalu dari kasus konteks psikologi, orang mengatakan belajarlah kepada dirimu sendiri, wa fi anfusikum afal tubsirun, apa proses growing, learning, becoming.
Ya, itu kalau dikaitkan dengan proses manusia dari aspek kejiwaan, perkembangan jiwa orang, psikologi orang dari masih grow, berkembang. Ya, sperma, alaqah, mudghah, lahir ke dunia, setahun berdiri, 2 tahun bisa ngomong, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masuk TK. Ya tahu-tahu ya TK-nya ada di Toli tulisannya loh, S1-nya kok di Surabaya. Ini kan growing, berkembang orang itu. Tapi yang diinginkan tidak hanya fisiknya growing, tapi sebenarnya hatinya, kecerdasannya, emosinya growing. Dan semua itu melalui proses belajar, learning. Belajar. Anak kamu dulu umur 2 tahun belajar setahun lah, belajar. Perkembangan manusia itu belajarnya setahun berdiri. Apa bisa langsung berdiri? Oh tidak, jatuh. Tapi hebatnya ibu kita. Nah, walaupun jatuh, ibu kita mengatakan, anakku bisa berdiri sendiri. Baik keluar, cucuku bisa berdiri sendiri. Itu kata-kata yang menyejukkan, walaupun tidak bisa, tidak langsung disalah, no. Itu guru. Guru itu gampang ojo gampang nyalah no muridnya. Muridmu tidak bisa hari ini, belum tentu hari ini, besok tidak bisa, hari tidak bisa, ayo diajar lagi supaya besok itulah guru itu harus begitu sabar. Ya, Sunan Ampel itu guru yang luar biasa. Masuk Islam 1402, datang ke Surabaya, orang sudah tua-tua, diajak bulan puasa sebentar lagi itu loh, Allahumma innaka afuwun, mengucapkan afun tidak bisa dibaca apem. Mbah afuwun, Allahumma innaka afuwun, mbah apem, mbah afuwun apem. Itu bola-bala itu tidak bisa mengucapkan afun, sulit. Orang tua ya, anak kecil belajar mengucapkan ayat itu arek cilik itu gampang. Orang tua kan sudah hamil, lidahnya sudah keras. Ali Sunan apa ya sembah. Sekarang makanan yang dibawa ke Masjid Langgar menjelang Ramadan itu harus ada apemnya, mbah. Apem itu ya lu sepuro. Jadi apem dikati apun, sahadaten diwaca sekaten, kan begitu ya. Tapi kok tidak marah? Ya karena bukan pelatih silat. Pelatih silat di gampang marah karena rumah fisiknya kuat. Background. Iya. Jadi ridho diwaca lillah, fardu perlu. Orang dulu tidak bisa fardu, perlu Ramadan ramalan. Tapi nama ramalan maunya Ramadan. Mbah, afun, apem. Makanya akhirnya itulah guru. Jadi kayak ibu kita itu udah ada. Udah kayak guru kita, goblok. Ya. Itu gurunya yang goblok itu. Nah, apakah anak yang diajari hari ini tidak bisa terus? Ya, diajari lagi. Ya, loh, itulah Sunan Ampel, sabar. Ya mungkin dulu waktu Fatihah ya, alhamdulillah Rabbil ngalamin, masih begitu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Iya kena kabutu, iya kena nasta'in orang wairil magdubi ngono. Waladolin ngono. Proses, tapi tetap mau belah. Itulah namanya proses manusia, ada growing dan ada learning. Dia pernah yang penting becoming itu makin hari makin baik, makin rajin. Akhir tahun ya sebenarnya arahnya ke sana kalau hatinya baik lah. Ketika semua fatabarakallah sunnah khaliqin waktu itu, faqala Rasulullah SAW, uktub, tulis wahakadha unzilat. Memang ayat itu diturunkan agar kamu mensucikan Allah, bahwa Allah lah yang bisa menciptakan manusia di proses air menjadi sekarang ini. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Uktub artinya yaitu tabarakallah, subhanallah, tabarakallah, meskipun Maha suci Allah. Wong air kok bisa duduk, air bisa berdiri, air bisa rokokan, air marah.
Ini air kok tidur terus, sudah bangun-bangun, ini air dari mana ini? Ya, ya, semua begitu. Ya, wastada Umar imanan, ketika khususnya Umar, tokoh yang waktu itu hadir, tambah iman, wastada dzalika ihsan kufra. Tapi Abu Jahal waktu itu tambah marah mendengar Quran. Semua tabarakallah ahsanul khaliqin, dia marah. Ya, wastada dzalika ihsan kufran ala kufrin. Jadi kafir di atas kafir itu tambah marah. Apa itu? Quran buatan Muhammad, penipu Muhammad itu. Akhirnya jadi sasaran kan Nabi Muhammad. Ya. Makanya kenapa Abu Jahal tidak seperti Sayyidina Umar dan yang lain langsung tabakarallah sallallahu alaihi, hatinya keras. Lah min dzikrillah itu ada sebagian qori yang membaca an dzikrillah, bukan min dzikrillah tapi an dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Jadi orang-orang yang mendengar ayat Quran malah marah, itu hatinya mesti keras. Orang dengar Quran kok hatinya tambah keras. Atau itu tadi, memang mulutnya Allahu Akbar tapi hatinya keras. Allahu Akbar, pir dia hancurkan. Tapi sing larang digomole. Itu kan banyak gitu itu. Ya seperti yang ceritakan saya di Toronto Kanada itu. Awal-awal tahun 2000 awal saya jadi ketua Indonesia Timur kan sering diajak ke Amerika 3 bulan. Jadi saya itu akan dilantik jadi ketua Indonesia Timur, usia saya masih 42 tahun, termuda saya Indonesia. Dan itu NU Jawa Timur, bukan NU Kalimantan atau Sulawesi, gudangnya NU itu. Itu Amerika dengar konsulat saya, udah Bapak, setelah dilantik besok ke Amerika sebulan, gratis 5 negara keliling. Ya. Terus setelah itu ada kesempatan juga, ada undangan konferensi internasional ITF itu ke Toronto Kanada. Jadi ya itu, terus ketemu ada orang tahu bahwa saya ketua Indonesia Timur, tapi itu waktu Gus Dur jadi presiden. Kan Gus Dur kan mau diturunkan, dan pendukung Gus Dur yang paling akeh kan di Jawa Timur, Cak Lukman. Ya. Jadi pemilu pertama kali jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil membakar gedung pendoponya Kabupaten Tuban. Tuban. Jadi yang kalah nggak terima, dibakar. Wow, Allahu Akbar itu keras. Memang mulutnya Allahu Akbar, tapi kelihatan hatinya marah. Itu kan keras hatinya. Ada wartawan, oh ini ketua Indonesia itu, yuk. Ini adalah satu lagi, Makassar, mahasiswa 5.000 polisi itu, Fawas. Allahu Akbar, emosi itu loh. Menurut saya tidak emosi, itu ismosi itu. Ismosi itu di atasnya emosi. Allahu Akbar, sampai melempari polisi. Pada polisi itu gantian sholat itu. Waktu ada ya kan jaga kantor nggak boleh dilepas kan gantian. Allahu Akbar, polisi ini jawab, "Sami Allah liman hamidah." Jadinya lucu gitu. Ya. Terus yang terakhir gambar ini Bali. FPI Jakarta bulan puasa di bulan puasa amar ma'ruf nahi mungkar bir-bir dihancurkan, pokoknya di hotel. Lah wartawan luar negeri kan cerdas, ternyata yang mahal-mahal dibawa pulang di syuting. Nah, akhirnya pertanyaannya yang buat kaget saya, ini ada santri baru siapa ini? Masih hidup Nagas nih. Alhamdulillah ya Bukas, Bapak waras ya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya ngaget Bali,
Allah Akbar kan Islam, simbol Islam. Iya. Jadi Allah Akbar itu artinya merusak. Tuh. Kan kaget. Begitu Allahu Akbar, ya kantor pendopo dibakar. Allahu Akbar polisi disawati. Allahu Akbar bir dihancurkan. Emosi. Berarti kan Allah Akbar ini merusak. Nah, saya kan guru, akhirnya gampang aja. Dia kan non muslim jelas lah, Kristen. Mas, dengan bahasa Surabaya, aku itu guru. Murid saya itu banyak, satu kelas misalnya 20, rombel itu rombongan belajar 20, kita ada semua 20 orang pinter. Ada yang pinter, ada yang goblok, dan ada yang paling goblok. Lah yang Allah Akbar sambil merusak tadi, itu ketepatan murid saya yang paling goblok. Oh iya ya. Tidak bisa Islam artinya menyelamatkan damai. Allahu Akbar simbolnya tidak bisa. Dan faktanya begitu. Ya, kan gampang Faisal. Jadi orang yang Allah Akbar sambil merusak itu adalah murid yang paling tidak hanya goblok, GBL artinya goblok. Karena apa? Hati ini keras tadi itu. Ya. Dia welas asih. Apalagi lihat janda-janda muda gitu. Janda Cina melarat sisan. Wah, ini bahaya. Sekolah jadi sudah sekali, kuliah tidak selesai, ini nanti bahaya ini. Gawat ini dia. Dia itu bahaya. Fawas itu semua mau makanan kecuali satu. Apa? Racun. Dua, dia tidak bisa diganggu apapun, dia tetap dari jauh, orang dari Palu sana ke sini belajar. Yang bisa mengganggu belajar di sana hanya satu, bokong gede. Susu gede. Udah kena sudah final Jabala ini. Gede ya bokongnya. Wah, dia tidak bisa tidur semalam, tidak mau buka buku, itu bayang nih. Rasanya ya apa ya? Wah, ini berangkat dari Toli-Toli, dari Palu, enggak apa, kapalnya 2 hari 2 malam itu ya. Masya Allah, tapi tidak insya Allah. Yang dia nanti mau buka Pesantrenul Al-Husna 2 di Toli-Toli sana, mudah-mudahan. Oh iyalah, harus. Makanya ukurannya hati gitu loh. La ulaika, orang yang seperti itu, yang hatinya keras seperti itu, fi dhalalim mubin, seperti Abu Jahal yang keras seperti itu, memang hatinya keras. Itu berarti dia mendapat dhalalim mubin, kesesatan yang nyata, dhahirin. Wakila, ada lagi riwayat, nazalat hadil ayah fi Hamzah wa Ali. Ayat di atas turun ketika berkaitan, beririsan bahasa sekarang dengan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali. Berarti kan saudara, Hamzah bin Abi Thalib, Ali kakaknya. Wa Abu Lahab, tapi juga ada Abu Lahab waktu itu. Wa waladihi, termasuk anak Abu Lahab. Wakila fi Ammar bin Yasir, ada juga yang menyatakan ketika ayat itu turun, yang ada adalah Ammar bin Yasir. Wa Abi Jahal wa ashabuhu. Allahu nazzala ahsanal hadis. Itulah Allah tugusyaliku nazzala nurunake Allah ahsanal hadis, ya pembicaraan yang paling bagus yang masuk Quran. Ya. Bihasabi lafzihi. Jadi mengapa Quran dia kan ahsanal hadis? Ya, hadis itu kan pembicaraan, kalam. Ya, lafadznya bagus, bahasanya fasohah, maknanya jazal agung, ya. Dan juga yang menarik, Quran juga melistimalihi alal ghuyub, hal-hal yang gaib, surga, neraka itu kan gaib, ya. Juga fil madhi, menerangkan yang lalu.
Quran menerangkan tentang Saba misalnya, bahwa Saba itu Yaman. Yang nabi-nabi yang turun ke sana adalah nabi-nabi dari nasab Yahudi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan masih 15 nabi menurut saya. Buktinya ada, Sabanya sampai sekarang ada. Ketika Quran menceritakan Al-Mahdi, kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Fir'aunnya ada sekarang, Mesirnya ada, bahkan Fir'aunnya itu diabadikan, yang bisa mendatangkan APBN di Mesir sekarang. Salah satunya adalah wisatawan mau melihat fisiknya Fir'aun itu, Ramses 12 itu. Fir'aun itu misalnya kan apa itu nama raja, kayak gitu Pakubuwono I, Pakubuwono II misalnya, Pakubuwono I. Jadi kisah Quran itu luar biasa itu. Ketika Allah menerangkan Fir'aun, wujudnya ada, gitu loh. Itu bukan dongeng, gitu loh. Ya. Jadi yang mati, yang lalu Saba, yang semua Korun misalnya ya. Kisah tentang Quran misalnya tentang Ka'bah sampai sekarang masih ada, tidak berubah. Tentang Yaman ada, tentang Israel ada, tentang Mesir ada, tentang Baghdad ada, semua ada, terbukti gitu loh. Memang turun di Timur Tengah semua awal-awalnya, karena yang nakal-nakal orang Timur Tengah. Orang Lamongan itu ya nakal, tapi kadang-kadang baik lah kira-kira. Senakan-nakannya orang itu, orang Nusantara ini cek ono api ya. Nah, orang sana kayak begitu, bunuh-membunuh. Gimana orang sekelas Ibnu Muljam apal Quran membunuh Sayyidina Ali itu kan gimana ya. Apal Quran loh itu ya, suaranya ya bagus, kalah Ferry. Tapi kok orang sehebat Sayyidina Ali hanya gara-gara dia membatalkan perang lah demi perdamaian malah dibunuh. Itu kan tahkim itu lah dengan Muawiyah itu. Hafal Quran. Jadi orang yang ngapalnya Quran itu tidak jaminan ngerti Quran. Dan itu sudah disindir oleh Rasulullah. Saya tiada zamanun fihi qurra. Nanti banyak orang pintar baca Quran tapi tidak paham artinya. Makanya sekarang Kementerian Agama kalau ada orang mentafsir Quran membuka pondok Quran sementara diteliti betul, sudah moratorium. Kan banyak sekarang orang pondok tahfidz Quran, pondok temen kau yang ngaji mau kitab kuning ini kan 312 aja orang bisa sub. Enak pondok tahfidz Quran, golene guru sing hafal Quran dia dibayai. Ternyata apa? Dididik anti Pancasila, dididik anti Indonesia. Itu 100 berapa itu? Kata Prof. Waryono direkturnya itu. Dan itu diduga kuat, iya. Ya, itu hafal Quran Ibnu Muljam. Karena apa? Karena hati ini keras. Hanya karena Sayyidina Ali mau berdamai malah sampai menang. Sebenarnya kan mereka pengikut Sayyidina Ali tapi menang waktu itu. Itu kan pintere Amr bin As itu. Tapi justru pengen menang kok. Goblok ya menggera orang ngono. Kafir sampean ngono kan aneh. Diuang atine keras itu literasinya masih lemah. Itu sering saya sampaikan mengapa Agus Salim Pancasila yang nyusun wong songo itu yang paling kiai kan Kiai Wahid Hasyim, Kiai Agus Salim, Profesor Karmo Zakir yang dari Muhammadiyah dan Abi Kusno. Kok ngotot syariat Islam? Ya pemahamannya tidak seluas Kiai Wahid Hasyim. Pokoknya harus syariat Islam. Nah, Bung Karno pemimpin, ya sudah Maramis kamu harus ikuti, kamu minoritas. Maka itulah menjadi bukti sejarah yang disebut dengan Piagam Jakarta. 18 Agustus mau disahkan, Maramis nggak terima kan begitu waktu itu. Menghadap Bung Hatta, padahal sebelum pagi harus diputuskan bahwa Undang-Undang Pancasila itu nanti menjadi lampiran pokok di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bung Hatta, Jabolu, kalau 7 kata syariat Islam dan pemeluknya ini tidak dibuang, aku tidak ikut Indonesia, kami di belakang kami 5 provinsi NTT.
Bali, dekatnya bawah sini, Sulawesi Utara, Manado, Ambon, yang mayoritas non muslim itu, dan Papua. Bung Hatta bingung, gimana pada 10 sudah diputuskan. Yang sejak awal kan orangnya ilmunya tinggi kan, pelan, kalem. Wahid Hasim, Pak Wahid panggil ke rumah Bung Hatta 18 pagi itu. Gimana Pak Wahid Hasim? Sudah dibuang saja. Sejak dulu saya sudah tidak ngotot, dibuang saja, cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Loh, nanti bertiga gimana? Udah Pak Hatta, saya yang jawab, kulo mengkising jawab, kulo kira-kira ngono lho. Ya wah itu jawab Menteri Gus Dur. Udah, akhirnya itu ya apa ya? Lah Muhammadiyah. Makanya gini aja, panggil, sepakat dipanggil dua, Abi Kusno, bukan apa itu, Ki Bagus Hadi Kusuma dengan Kasman sing dimuncul makil Muhammadiyah, gantinya si Profesor Muzakir ini. Terus Pak Agus Salim orang Sumatera diganti Tengku Muhammad Hasan. Terus ngebel Rajiman ketuanya, Pak Rajiman sik tak susun nih ad hoc ini, tunda dulu jam 1 nggih. Diputuskan jam 1, diputuskan DER, anggota BPUPK, anggota MPR. Ya sementara itulah ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis wong telu, Agus Salim, Profesor Ahmad Zakir dengan Abi Kusna kan, lu bukan kok dibuang, keputusannya kan Piagam Jakarta. Iya, tolong Pak Wahid jawab, panjenengan bertiga, Pak Agus Salim CS, itu kalau di syariat ditulis seperti itu bertentangan dengan Quran. Loh, kok bisa? Loh, Quran itu isinya kan iman, Islam, ihsan, garis besarnya. Ilmunya akidah, syariah, akhlak. Lah semua ayat syariat turunnya di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah 13 tahun belum ada ayat syariah, semua masih akhlak dan akidah. Kalau begitu oke, kalau begitu saya setuju. Dari sini mengapa kengototan beliau bertiga ini? Karena apa? Literasinya agama kurang. Karena apa? Beliau belajar di Belanda, belajar hukum, tidak belajar agama. Kiai Hasim kan belajar di pondok mulai kecil, mulai fa'ala ya bulu fa'alan wa maf'alan. Kayak kita dulu, kayak orang belajar di model pondok lama kan masih fa'ala ya bulu fa'alan wa maf'alan bahwa wa dzaka maf'ulun. Terus sambil kukur kudik pian sob. Kudikan iki pian iki mondok kudik tok. Saiki resik kudik. Ya karena apa? Karena pondok dulu kan ya setahun sekali nguras jeding, setahun sekali pendak suro, tanggal 1 suro. Saya ini kan keran, ndak ada orang gudikan. Yang ada tidurnya yang banyak itu ada sekarang. Ini Afif Guyu ini pengalaman nih berarti. Lah, jadilah akhirnya apa kesimpulannya? Orang ilmu ini kurang, itu ngototan. Literasi bahasa sekarang, orang literasinya kurang itu ngototan. Orang ilmunya tinggi itu kan senyum, tenang. Ya Kanjeng Nabi orang gila senyum. Ya. Makanya Nabi itu banyak senyum. Ya kayak Fawas banyak senyum juga. Cuma senyum itu hati-hati, dia bahaya. Senyum kepada siapa itu? Jadi ahsanul hadis itulah makanya Quran. Kalau dengar Quran artinya keras ya sudah. Ya. Kitaban mutasyabihan, bahwa di Quran itu kita mutasyabih. Ya, ayat satu dengan ayat yang lain itu selalu ada berhubungan. Ya. Kama kalau Ibnu Abbas, masania mutasyabihan itu masani itu makna yang umum adalah diulang-ulang. Makanya surat Fatihah namanya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, dibaca 17 kali sholat. Tapi sebenarnya dimaksud adalah tidak hanya diulang bacanya, pemahamannya harus diupdate lah. Kayak Kementerian Agama kita itu saya senang dulu, wa asyuruna bil ma'ruf, diartikan pergaulan istrimu dengan benar. Dipikir lagi, lo kok salah, dirubah.
diulangi, loh enggak, bil ma'ruf bukan benar baik, sekarang dirubah lagi dengan tepat. Lalu saya lebih pas ikut yang Musli. Ma'ruf itu ma'ruf itu adalah akhlakul karimah. Jadi kepada istri-istri itu ya hubungannya dengan yang baik. Jadi oleh tadi cekcok, bagaimana ya hakaman minali wa hakaman mahliya, pihak laki perempuan dikumpulkan diistilahkan. Berarti ayat ini sebenarnya kalau tadi cekcok, tidak cocok, tengkar semua istri, jangan dibawa ke pengadilan karena hakimnya bisa disuap. Ferry jurusan HKI itu jadi hakim bahaya dia. Ya 500 2 kali tidak sidang, cukup pengacara ini ketok palu, cerai. Ya. Itulah yang terjadi. Nah, gimana kalau tengkar? Lah keluarga laki perempuan minalihi minaliyah, ayo rukun. Jadi ayat itu sebenarnya wasyir bil ma'ruf itu lek wis kawin jangan cerai. Itu ya Luqman. Udah kawin jangan cerai, tambah lagi boleh gitu loh. Ya. Tapi memenuhi syarat itu loh, sebenarnya begitu. Ya. Tapi karena dia hanya berdasarkan terjemah, kalau isirmu dengan benar, karena benar harus dibentuklah pengadilan. Coba itu kan karena kurang pas. Sekarang banyak perceraian, salah satunya apa? Lewat peradilan. Karena hakimnya bisa disuap, paniteranya bisa disuap. Apalagi pengacara itu penganggur banyak acara loh. Jadi pengacara itu kan kanan kiri oke, ya bela sana bela sini, sepenting fulus. Makanya Kanjeng Nabi ngiling nih, jadi hakim bekerja di ranah hukum itu ngati-ngati mudah disuap. Makanya hakim itu ada 3, sing loro neraka, sing siji swarga. Polisi, jaksa, hakim, pengacara itu boleh siapapun, tapi ngati-ngati, di situ akan mudah terjadi transaksi jual beli keadilan. Quran tidak bersalah. Kalau begitu gimana? Ya sudah kawin kok cerai. Ya rukun maneh. Ya, kalau perlu tambah apa-apa. Tapi juga kondo-kondo. Satu aja belum. Ya. Jadi Pak Luqman gitu yang ngono pengen loro ya gitu itu. Cuma ora wani. Duwe ka ono. Tai ngono apa. Ya satu saja, makanya benar. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak bisa berarti satu aja. Satu ya satu bener so. Kadang kalau satu Pak, ternyata 1A 1B. Ya nanti bawa satu di toli-toli, satu di Palu. Afif ini menung-menung ya, itu nanti satu di Pontianak, satu di Mempawah itu. Ini yang mulai dicurigai sebenarnya, ini Ardi sebenarnya lihat. Saya lihat kok Ardi, yang mana Ardi? Gulai Bu Sri ya. Udah gulung ke Kedindang nih. Wah ini kok ada lagi di Kedindang, siapa lagi ini? Tabel wiki mana kita golek yang Bu Sri itu, golek Bu Sri sama gulung ke Kedindang ya ini. Sopo sob? Ya, jadi Zaujaini itu juga masa ini tuh ada di ekonomi, api elek, sugih melarat, gandeng elek, ayu elek, itu masa ini juga berarti di ekonomi gitu, dua-duanya. Lah disinilah makanya kalau orang itu mendengar ayat mesti tak syairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi orang kalau memang hati ini tidak keras mendengar Quran itu langsung ya Allah, hati ini langsung lemes lah. Allah, mestinya begitu. Jadi julud kulitnya itu gemetar. Ya. Tidak kayak kita mendengar ayat Allah ya hampir rokokan ya apa? Baca ayat Allah sambil mencuri bisa karena hatinya keras. Ya mestinya orang sudah itu ya apa kulitnya itu bergetar
sebentar, terus kemudian Sayyidina Ali itu loh. Sayyidina Ali itu ketika mendengar ada orang membaca ayat hal yastawi ladina ya'lamun waladina ya'lamu, itu langsung nangis, itu meneteskan air mata. Karena apa ya Allah, saya nanti termasuk kau golongan orang yang ngerti atau yang goblok ya Allah, orang yang alim atau orang yang jahil ya Allah. Karena penghayatan hati, tidak otak gitu loh. Sayyidina Ali itu hebatnya di situ. Ya. Ya cuman kok kacamantaku kok ya lo, yakin iya. Ya, bahwa taksa'ul julud, idza tamal fi dzalail adalah. Jadi ketika ada ayat Quran maupun ayat itu kan dua, ayat Quran yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Semua kejadian dunia ini adalah ayat. Ya. Mengapa tahun baru itu kemarin rombongan bis nabrak mati papa di Pandaan itu, di tol mana itu, Purwosari. Ya, kemudian dosen UIN Jogja itu sekretaris Muslimat itu Jabar itu, motornya baru seperti itu, Zenik apa yang baru, tabrakan mati. Ya Allah, memang tahun baru jangan kemana-mana lah, ini sudah lama ini terjadi tabrakan. Cukup di pondok malam tahun baru mangan bareng-bareng ambil khataman Quran, bahkan sosis dan lain-lainnya. Nah inilah makanya yang penting lagi ada penjelasan yang paling bagus ini di bawah ini. Jadi orang yang hatinya zikrillah tadi, ya hatinya li'anna takdzirul kalam, ini itu tadi penjelasan makna lah ini yang dengan redaksi lain, bahwa qasat qulubuhum itu ini maksud talinu juluduhum, jadi kulitnya menjadi halus gemetar, wa qulubuhum artinya juga mesti ya Allah Gusti kalau niki akeh salah ya Allah Gusti, Allah mendengar ayat langsung Allah Gusti, saya di pondok kok tidur aja ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya talinu, ya disindir Quran, bukan saya nyindir lah buat. Wawala ya sudah beidrak lah, orang yang bisa selalu Allah itu tidak selesai dengan otak, idrak itu tidak, dengan hati tadi, hatinya pokoknya tidak keras. Wa yuqalu annahum idza samul Quran wa dzikra ayatil azab asadu musyah. Jadi kalau orang dengar ayat siksa langsung ya Allah, Allahu Akbar. Pokoknya innalladzina qalu rabbana semastaqamu ini. Jadi orang kan dalam kondisi apapun Allah 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 Allah. Tahun baru kabeh mulai aku di pondok aja lah sambil Allah 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 Allah. Saya di rumah tadi tidak bisa Allah Allah. Tapi bener pondok le turu to ndak Allah Allah percuma padha. Wa inna maqala, ini yang penting lagi. Wa inna maqala Allah ila dzikrillah. Ayat tadi kan qasat qulubum min dzikrillah. Ini yang paling pokok sebenarnya di sini. Tadi kan masani, ada ayat azab, ada ayat rahmah, ada swarga, ada neraka, kan dikotomik, api elek. Mengapa Allah kan tidak di situ tidak nyebut surga, tidak nyebut neraka ya? Kan hanya dzikrillah, min dzikrillah. Walam yakul ila rahmatillah misalnya. Mengapa Allah tidak nyebut ila rahmatillah, ila jannatillah? Li'anal muhib al-muhik, orang yang mahabbah kepada Allah itu betul-betul mahabbah. Alladzi fi daraja al-aliyah, derajat mahabbah kepada Allah paling tinggi ad-daraja al-aliyah. Ya. Wa man ahabballah, orang yang cinta Allah, lali syai'in siwahu, ya Allahnya, zat Allah, bukan rahmatnya, bukan takut nerakanya gitu loh. Jadi
Orang yang maha pada Allah betul itu ya kepada zat Allah, bukan surganya, bukan takut nerakanya, bukan bahala, bukan siksa. Jadi kalimat qasat qulub min dzikrillah, kalau dzikrillah itu di garis bawah itu. Wa amma man ahabballah. Nah inilah hubungan pada Allah itu cinta, hakikatnya bukan takut. Takwa dia takut itu tidak pas. Gusti Allah gendruwo. Pada Allah itu cinta. Orang cinta mesti eling kan begitu, dzikrillah kan. Orang cinta tidak pernah eling, bojo bohong dia. Kamu kok tidak pulang? Istrimu Pak Lukman tidak sayang cinta, eling. Tapi eling lan waspada. Le wong le wis ndak eling bojo, ndak eling orang disayang itu ngomong tok percuma. Kalau eling ya mulai dikawani opo gitu. Jadi wa amma man ahballah li ajri rahmatihi, maka mengapa kalimatnya min dzikrillah bukan min rahmatihi, rahmatillah? Karena kalau Allah cinta Allah itu karena rahmatnya. Jadi cinta Allah, taat Allah ya. Itu bukan karena zat Allah, karena rahmat Allah, berarti karena surganya lah. Bahwa orang itu maha Allah, dia tidak cinta Allah hakikatnya. Wa inama ahabba, orang itu cinta syai'an ghairi selain Allah. Surga kan selain Allah. Tuh inilah hidup. Ayat ini paling penting, ayat seperti ini. Jadi ayat ini seperti hadis kan jadi Bukhari yang sering kita sampaikan itu, Pak Lukman. Bangun tidur Nabi langsung, sudah tidur Nabi sahabat masih ngumpul gini nih. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Sahabat, orang masuk surga bukan karena amal. Kaget. Pada kanjeng Nabi ya ini, ayo amal yang banyak agar masuk surga. Ini kan wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan nanti masuk surga bukan karena amal panjenengan yang memang banyak. Ya enggak lah. Loh kanjeng Nabi, orang masuk surga modalnya apa? Ridwanullah. Ridhoni Gusti Allah. Ini udah S1, S2. Ya sudah sekelas Pak Lukman ini, umur-umur ini tidak golek swarga, golek rahmat Allah gak boleh, takut neraka juga tidak boleh. Jadi hadis itu asbul wurudnya sekali lagi ya, kanjeng Nabi baru diajak malaikat Jibril ya tentang kejadian yang akan datang sudah dijelaskan. Muhammad ini di surga nanti ada orang mau masuk surga ketemu Gusti Allah, ditanya kamu mau kemana? Ya Allah kalau badhe mlebu swarga modal mau apa? Lho niki ibadah kula kuat ya Allah, kula niki waktu di Pondok Husna dulu niku masyaallah ngaji tiap pagi jamaah terus. Saya tidak mau banyak tidur di pondok, itu tidurnya sedikit saja, ngajinya yang banyak. Kalau di pondok itu jarang-jarang makan karena ngaji mau cek kitab gitu. Al-Husna yang mana itu? Tapi yang hebat ini Fahrudin, ini hebat. Walaupun sudah di luar santri luar ini luar biasa. Memang manusia dari yang luar biasa, ini yang luar biasa sebenarnya. Akhirnya Gusti Allah jawab, berapapun amalmu, berapa banyak aku gak ridho, aku gak terima mau apa. Mboten Gusti, tidak, saya berhak masuk surga ya Allah. Loh, Gusti Allah kok didebat? Kayak debat presiden Prabowo dulu debat orang apa-apa. Akhirnya Allah dawuh, malaikat, iya ya Allah, orang itu tidak boleh masuk surga, bawa ke neraka. Tuh ya Allah, ibadah sangat-sangat banyak ya Allah, ini loh. Allah jawab, lo ibadah sebanyak itu lo bukan ditujukan pada aku, kan dia kan tujuannya kan surga toh. Surga kan makhlukku bukan aku. Inilah tingkatan yang paling diinginkan oleh Allah itu hak ridho Allah ini. Ya kalau orang syariat swarga neraka itu arek cilik lah biasa, sholat bahagia ngono itu. Boleh ya mereka tingkatannya sanawiyah lah, sanawiyah. Lah Yusuf gak oleh. Enggak boleh. Harus ridho Allah. Usolli fardhu subuhi lillah, usolli fardhu isya'i nanti lillah toh. Masa li surga kan enggak,
Sudah dididik kita liridailah maksudnya. Ya, ya Allah, amal sebanyak itu kan bukan kamu tujukan kepada aku, kepada surgaku. Surga kan makhluk. Torekot ya, syariat, torekot, hakikat, gitulah akhirnya itu loh. Lah torekot itu makanya lah zikir kan nawadzikri taqarruban ilallah. Jadi dia kan mendekat Allah bagus daripada mendekat setan. Ya, setan tidak kelihatan tidak bahaya loh sob. Yang bahaya itu setan yang bokongnya gede mang itu loh ya. Karena apa? Syaiatun insi wal jinni. Setan kan ada dua macam. Setan jin, setan menungso. Setan jin itu tidak kelihatan. Kamu bacakan auzubillah lari 100 mil Surabaya Malang. Nah, setan yang bokongnya gede, susunya gede. Wah bahaya. Sekelas Faisal pun bahaya itu. Syayatinul insi wal jinni, setan menungso dia bahaya. Ketika dibaca alhamdulillah mah dekat, Mas nomor HP-nya berapa Mas? Wah ini mulai bahaya kan udah begini PDKT nih. Jadi inilah sebenarnya hati, sekali lagi hati-hati yang diukur Allah, hati-hati. Di sana makanya orang sering membuat kepalsuan. Yang diukur Allah adalah bukan lisan. Kalau pernah belajar ilmu sosial itu dramaturgi, manusia itu tindakannya seperti orang main drama. Ya, ketika wajah di belakang waktu di podium dia memerankan aku itu Umar bin Khattab misalnya ya. Iya itu kan di panggung, di depan, di bawah ya aslimu fawas ya fawas. Manusia selalu kadang menipu, berani munafik lah. Awas, makanya banyak palsu sekarang, obat palsu, wali palsu, kuburan palsu, ya. Duriyah Rasul palsu. Jadi kepalsuan. Surat nikah palsu loh. Ya, nanti musim haji kita masih ada surat nikah palsu. Biasanya maaf memang dari Madura biasanya. Jadi 2 koper dibawa surat nikah palsu. Berarti laku surat nikah di Mekah sana sob. Jadi banyak mukimin di Mekah itu artinya suami istri punya surat nikah karena surat nikah palsu, bojone palsu, oleh bojone palsu anaknya palsu. Ya. Nabi Muhammad meninggalkan nabi palsu juga banyak. Nah sekarang bukan urusan nabi palsu, urusan duriyah palsu. Di dunia kepalsuan, kita sendiri kadangnya kepalsuan. Lambe karena balungi, mana itu diukur Allah bukan lambe kan kulubuhum tadi. Lambe karena balungi itu jalukman. Karena lambe ini kok cucuk gak bisa ngomong. Ya. Makanya menungso itu sing penting sekarang itu ojo diukur ngomong nih asli tindakannya. Wit gedang wah pakel ngomong gampang ngelakoni gitulah sebenarnya. Lah jadi konsep kulubuhum itu betapa mengingatkan kita hati. Makanya hati-hati. Sudah betul orang tua kita itu hati-hati. Lihatlah hatimu. Kan tidak ada orang tua kamu udah oh nggih Bu, kaki-kaki tidak ada. Hati-hati ya. Faisal ini mulai dari mana? Bali Surabaya nggih. Ya hati-hati. Tapi hati sekarang sudah tak ingatkan alhamdulillah selamat. Kan mulai motor juga mulai. Dosa motormu kabeh niku ya. Dulu kan naik beda iya, bedamu yang hati di rumah itu yang bagus. Tidak mungkin orang perempuan tertarik sama kamu hanya karena sepeda motormu yang baik. Diulih ini tidak balik cocok itu. Kapian motor itu beda ondel, aku sepeda panjang kuliah 4 tahun 5 tahun dulu dari jauh 15 kilo. Tapi sekarang dipulangkan. Faisal aja yang belum berhasil memulangkan sepeda yang baik itu diganti yang lama dulu.
Jadi wedi deh. Gara-gara orang seneng krono sepeda motor enggak lah, tidak. Kata orang tua itu bondo iku sampiran. Kayak sesepuan itu Faisal. Bondo iku sampiran. Lepas. Nyawa iku titipan. Kita ini semua ini kan milik Allah kita ini. Pangkat itu gaduh itu gadian, titipan juga. Hanya orang tua kalau di Jawa ini di bondo iku sampiran, nyawa titipan, pangkat iku gaduhan, gaduh itu gadi kron. Kita gaden itu kan nitip barang, diambil Allah ya dibalen itu. Semua kan kita titipan Allah kita ini. Ya, lah inilah orang yang mulai banyak tidak merenung ulang, yang sering-sering ngajak merenung ulang. Kanjeng Nabi itu sehari ini dengan tikar, kita izin loh Pak Lukman ya, Kanjeng Nabi sehari ini kan tikar, kloso bandale seperti yang untuk keset kita. Terus orang setelah saya lah, sudah saya ini kan bukan kiai biasa. Ya, orang mobilnya bagus, sukanya kok ini termasuk mewah, kadang-kadang begitu sob. Tapi kiai kok motor mercy, tapi tonggone melarat kok dijarno wae itu loh. Padahal Kanjeng Nabi itu, aku gak makan gak apa-apa, umatku makan, itu Kanjeng Nabi. Ono kiai Rasulullah umroh terus kirim foto ke kita, itu Cak Lukman, saya sedang di depan Ka'bah, tonggo mengira usah mangan kabeh. Makanya saya agak beda, haji 2 kali itu bid'ah. Kenapa haji nyontohnya sekali? Apa dasarnya 2 kali? Kan tidak ada. Umroh 4 kali. Sudah selesai. Loh, aku 2 iku akeh. Loh, kayak notonggo bagai semangan akeh. Yang melarat, yang itu banyak yang melarat loh. Betapa kiai-kiai sekarang itu harus merenung ulang. Saya rotok keras karena kiai sekarang ndak ono sing ngilingno ya Lukman. Ya saya niat ngilingno lewat majelis itu. Kanjeng Nabi berangkat sholat, orang udah bisa makan semua uangnya, ayo mangan. Padahal Nabi lapar. Bagaimana nahan lapar pakai ikat pinggang itu, terus bersuara itu. Itulah pemimpin. Aku gak mangan gak apa-apa, cuma umatku mangan. Di hajinya sekali, mengapa harus 2 kali? Tidak ada dasarnya. Malah aku itu jam udah cukup. Saya hari ini lain duit tak sodakoh do, itu lu akeh wong melarat. Rondo-rondo garing. Hanya Nabi Masya Allah, jangankan Nabi ini janda melarat tua, langsung bajune robek. Sebisa ini Kanjeng Nabi. Itulah pemimpin. Ingar sosum tulodo uswatun, tapi sekarang yang ngarso golek bondo. Makanya orang kalau ndak jadi kiai rapopo Pak Lukman, jadi kiai mau mercy itu ukuran saya sudah mewah itu. Alphard itu sudah mewah menurut saya. Apalagi sudah Alphard lalu Al-Fatihah. Iya ribuan yang paling tinggi sob. Itu pun juga bukan mobilnya sendiri loh, coba apa-apa ya, mobil tinggal gawe ya. Jadi kiai kita sekarang harus merenung ulang, al ulama warasatul anbiya. Udahlah ya, Kanjeng Nabi sangat sayang pada orang yang tidak punya, memberi contoh haji sekali, umroh 4 kali. Sudahlah Pak Kiai ya, sudah 4 kali lu, ya kan uang banyak, ya sudah, tonggomu yang tidak makan masih bisa, daripada nanti di surga kita diancam Allah, kamu tidak boleh masuk, kiai kamu tidak boleh masuk surga neraka. Dan kan persis hadis yang selalu kita ulang-ulang, bendino poso Jalukman, kurang apa? Gak Senin Kemis, bendino malam tidak pernah tidur, sembayang tahajud, maca Qur'an, tapi tonggo ini susah, tidak pernah mau bantu.
Hari dapurnya Kanjeng Nabi, ya Rasul niki Masya Allah togo kulo tiap hari puasa bangun malam tapi tidak punya welas asih, tidak punya empati. Kalau ada orang susah tidak mau bantu. Nabi catat orang itu haram masuk surga. Karena apa? Kita tidak faham Islam itu rahmatan lil. Berarti kesalahan sosial itu mendahulukan kepentingan orang lain. Keadilan sosial itu bukan kita tuh, kita di depan Ka'bah kiai yang umur berkali kan senang-senang, senang. Apa hidup baru cari senang-senang? Tidak. Nabi jangan pernah mencari kesenangan di dunia ini, carilah ketenangan. Tidak bisa. Saya ditawari bola-balik, enggak, aku tak saiki. Dan rezeki didik tak bantu, siapa kemampuan saya. Ya, tidak tahulah Tuhan. Saya tidak pernah berhidup ingin ngurusi zakat, tidak tahu. Menurut saya justru Allah memberi tempat yang benar bahwa saya akhirnya gini, tak pikir lagi satu ayat bicara hablullah, ternyata 100 ayat bicara hablum minan nas. Hablum minallah itu bisa diganti hablum minan nas. Wong poso Ramadan bisa diganti bayar fidyah. Ibadah kewajiban haji itu misalnya tidak mampu bisa bayar dam diganti kambing satu, tapi dibalik tidak bisa. Jadi orang melarat-marat itu, kalau kita kaya kamu nanti, ya itu tonggo kulo saya nanti dibantu ya Allah, dikurangi pahalamu, titik itu hanya orang miskin. Harta yang diberikan Allah pada kita itu kan bukan titipan, sama aja sebagian miliknya mereka. Satu ayat bicara hablum minallah bandingannya 100 ayat bicara hablun minan. Makanya di situ saya selalu mengulang-ulang, dunia 115, akhirat 115. Quran tidak pernah salah. Artinya urusan dunia diurus serius, akhirat serius. Satu. Tapi mengapa dunia tidak ada dar? Tidak pernah didapat dar. Daru dunia tidak ada, lek daru akhirah beberapa kali. Karena apa? Di dunia bukan rumah kita. Rumah kita di akhirat selalu. Makanya Nabi beri contoh, mengapa omah api-api? Tene wong kredit omah salawi tahun. Untuk apa? Ya rumah ngontrak orang apa nanti kamu. Yang penting tidak bocor Fawas. Tapi ibadah yang mantap. Omah api, wong diutang salawi tahun. Pikirannya properti itu, pikirannya ekonom ya ngono kuwi. Ya, kadang orang tuh tidak mau. Inilah kadang Quran, ya Allah, saya menangis dalam hati kadang ngesep. Memang ternyata wa qalillah matakilun, yang berakal sehat itu sedikit. Wong sing ngerti sedikit, sing akeh orang ngerti itu goblok. Tidak hanya goblok, saya kuatir mereka goblok. Wa qalilan ma tashkurun wa qalilan ma ta'lamun wa qalilan ma tazakkarun. Itulah kalau sudah begitu ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza billah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.